Jumpa kembali ya, kita akan mempelajari hari ini SPSS, bagaimana keadaannya, semua sehat ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang uji hipotesis komparatif ya. Ada uji komparatif dua kelompok, ada yang lebih dari dua kelompok. Nah, jadi yang sekarang akan kita pelajari itu adalah uji komparatif dua kelompok. Ada beberapa sih uji komparatif, itu ada namanya T berpasangan, uji T berpasangan, uji T tidak berpasangan, kemudian ada uji Mann-Whitney sama uji Wilcoxon. Kapan kita memakai uji T berpasangan, kapan memakai tidak berpasangan, kapan Mann-Whitney, kapan uji Wilcoxon. Jadi namanya uji T itu membandingkan. Berpasangan itu biasanya datanya berseri. Contohnya gini, menguji kadar hemoglobin sebelum diberikan tablet Fe dan setelah diberikan tablet Fe. Jadi berpasangan, sebelum dan setelah. Itu namanya berpasangan datanya. Nah, kalau berpasangan begitu ya uji T-nya uji T berpasangan. Kemudian uji T tidak berpasangan. Uji T tidak berpasangan itu misalnya ini ada data pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan, misalnya nilai pengetahuan gizi pada anak sekolah dasar. Itu kan ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Mungkin mau membandingkan pengetahuan gizi kelompok laki-laki dengan pengetahuan gizi kelompok perempuan. Ya, jadi dia membandingkan, dia nggak berpasangan nih datanya. Jadi data pengetahuan kelompok laki-laki sama data pengetahuan kelompok perempuan. Itu misalnya. Atau mau membandingkan status gizi daerah A dengan daerah B, ya seperti itu. Jadi datanya itu nggak berpasangan, jadi bukan data sebelum dan setelah. Nah, bagaimana dengan Mann-Whitney? Mann-Whitney ini adalah nah ini mungkin kesini ya. Nah, jadi Mann-Whitney itu sama Kruskal-Wallis. Nah, ini ada Mann-Whitney dan Mann-Whitney sama Kruskal-Wallis, ya. Ini Wilcoxon, dari Mann-Whitney sama Wilcoxon ini adalah pengganti uji T. Pengganti uji T. Kenapa kok pengganti? Jadi pada saat mau melakukan uji T, ini datanya kan numerik. Nah, syarat uji pada data numerik itu adalah dia distribusinya normal. Mungkin untuk mengecek distribusi data itu ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Nah, ini bisa dicek lagi nanti pada materinya Ibu Nia, bagaimana melihat atau mengecek kenormalan data. Jadi kalau dia datanya distribusinya normal, itu kita menggunakan uji T. Ya, uji T ini. Ini yang dua kelompok. Ya, ini juga uji T berpasangan, ini juga dua kelompok. Tetapi apabila datanya distribusinya tidak normal, kita akan menggunakan namanya statistik non parametrik. Jadi statistik non parametrik itu uji komparatifnya, uji komparasinya itu adalah uji T berpasangan, dia akan menggunakan Mann-Whitney, sedangkan yang T berpasangan dia menggunakan Wilcoxon. Oke, ada ayam kirim salam. Ya, jadi ini yang harus Anda tahu dulu sebelum melakukan uji. Jadi pada saat Anda punya data numerik, semua data numerik itu harus diuji distribusi normalnya dulu. Ya, kalau misalnya distribusi normal, kalau nggak normal, dia akan menggunakan nanti uji statistik non parametrik. Itu adalah pengganti uji T, pengganti uji T berpasangan dan lain sebagainya, itu juga ada penggantinya. Ya, untuk uji ini. Oke.